Yesaya 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberi mereka hati yang taat. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah perkataan firman Tuhan dalam Yesaya, bagaimana di sana Allah mengatakan bahwa akan memberikan hati yang baru. Dia akan menjauhkan hati yang keras dan dikatakan Dia akan memberikan pada mereka hati yang taat. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hati, khususnya tentang apa yang harus kita lakukan dengan hati kita. Seringkali kita berpikir bahwa hati itu seperti yang ayat tadi dikatakan bahwa itu datangnya dari Allah, hati yang baru, hati yang taat, dan hati yang hati yang tidak keras gitu ya. Dan Allah memberikan itu hati yang baru. Memang betul, saudaraku. Jadi ada yang menjadi bagian Tuhan dan ada yang menjadi bagian kita. Gitu ya. Kalau kita bicara hati, tentunya ini bicara sesuatu hal yang penting. Bagaimana saya pernah bahas juga dalam satu video yang lain, bahwa hati itu yang menjadi penilaian Allah terhadap kita. Bahwa diri kita, nilai kita dilihat dari seberapa jauh hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seberapa jauh hati kita benar di hadapan Tuhan. Gitu. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai apa yang harus kita lakukan dengan hati kita. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, ada bagian Allah di mana Allah memberikan pada kita hati yang baru. Ada bagian Allah di mana Allah menjauhkan dari kita hati yang keras dan memberikan pada kita hati yang taat, kata firman Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang bagian dari Allah yang Allah berikan pada setiap kita. Tapi jangan lupa bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan juga buat hati kita. Gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa aja hal-hal yang kita harus lakukan dengan hati kita. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang rumit. Ini saya akan bahas bagian-bagian yang sederhana dalam firman Tuhan. Banyak hal dalam firman Tuhan di mana Allah mengajarkan kita untuk menjaga hati kita. Misalnya, hati kita biar tetap penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Di sini saya akan membagi menjadi 3 hal penting tentang apa yang harus kita lakukan dengan hati kita. Gitu ya. Dalam firman Tuhan kita tahu bagaimana pada saat Allah mengurapi Daud melalui Samuel. Pada waktu itu firman Tuhan katakan melalui Samuel bahwa jangan melihat apa yang di depan mata, karena manusia melihat apa yang nampak di depan mata, tapi Allah melihat hati. Jadi sekali lagi bahwa di mata Allah yang terpenting adalah hati kita. Bukan seberapa besar pelayanan kita, bukan seberapa besar jabatan kita, tapi seberapa jauh hati kita benar di hadapan Tuhan. Dan penilaian diri kita dinilai dari hati kita. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang, bagian Allah memberikan pada kita hati yang baru pada saat kita bertobat dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Maka hati yang keras dijauhkan dari kita, diberikan hati yang baru, diberikan hati yang taat. Gitu ya. Dan itu kata firman Tuhan tadi, itu menjadi bagian Allah di mana Allah berikan bagi kita semua. Dan pada video ini saya membahas mengenai 3 hal yang kita harus lakukan, yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan dengan hati kita. Apa saja sih yang kita harus lakukan dengan hati kita? Gitu ya. Saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah bagian kita pertama tentunya menjaga hati. Gitu ya. Menjaga hati bukan bagian Allah. Menjaga hati itu adalah bagian kita. Kitalah yang harus menjaga hati kita. Gitu ya. Saya pernah bahas di beberapa video bagaimana medan pertempuran kita adalah pada jiwa kita, pada pikiran kita, pada perasaan kita. Di sanalah iblis bisa menawarkan sesuatu. Tetapi jangan lupa apabila kita membiarkan pikiran kita dihantui dengan sesuatu yang buruk, dan itu menjadi jembatan di mana kita mempengaruhi hati kita. Dan kalau kita membiarkan, kita tidak menjaga hati kita, maka hati kita akhirnya akan mengalami sesuatu di mana hati kita mengalami kecewa, mengalami kebencian, dan segala macam. Gitu ya. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan suruh kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya pernah membahas tentang perlengkapan senjata Allah yang bagian terakhir, last line of defense, yaitu saya membahas waktu itu baju zirah kebenaran, breastplate of righteousness, di mana kita harus menjaga hati kita, gitu ya. Tentunya iblis tidak bisa menyentuh hati kita, tapi iblis bisa menawarkan sesuatu melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, dan kalau kita biarkan itu, maka itu akhirnya membuka pintu untuk mempengaruhi hati kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita kerjakan dengan hati kita adalah kita harus bisa menjaga hati kita. Jangan biarkan hati kita dimasuki dengan sesuatu yang buruk yang iblis tawarkan melalui pikiran kita. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang dalam hati kita ada Roh Kudus. Iblis tidak bisa menyentuh hati kita, tetapi iblis bisa menawarkan sesuatu melalui pikiran kita, melalui pandangan mata kita, melalui perasaan kita. Dan kalau kita membiarkan itu semua terjadi, maka itu semua akan mempengaruhi ke hati kita. Orang bisa sakit hati, orang bisa benci, orang bisa kecewa. Sebenarnya bukan karena iblis yang membuat dia benci, tetapi karena dia membiarkan pikirannya. Itu akhirnya masuk ke dalam hatinya sendiri, dan akhirnya dia tidak menjaga hatinya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada waktu Hawa dicobai, dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Kita akan lihat sebentar saudaraku dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi setelah dia melihat, kemudian dia ada timbul rasa keinginan di sana, nampak sedap, akhirnya itu menarik hati. Gitu ya. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu pun memakannya. Kita tahu bagaimana iblis tidak membuat hati Hawa cenderung melakukan itu, tetapi iblis menawarkan kepada Hawa sebuah pilihan, menawarkan kepada Hawa sebuah godaan untuk Hawa memandang, untuk akhirnya Hawa tergiur dan akhirnya hatinya mulai tertarik untuk itu. Gitu ya, dia membiarkan pandangan matanya tetap memandang itu, dia membiarkan keinginan hati, perasaannya terbawa ke sana, dan akhirnya keinginan hatinya timbul. Jelas, saudaraku. Jadi ini yang menjadi sesuatu di mana kita harus menjaga hati. Penjagaan terhadap hati ini berhubungan dengan sesuatu di mana kita menjaga jangan sampai ada dosa masuk ke dalam hati kita. Gitu ya. Iblis tidak bisa, saya bilang tadi, iblis tidak bisa berbuat apa-apa dengan hati kita karena di sana ada roh Tuhan yang menjagai semua. Tetapi iblis menawarkan sesuatu melalui pandangan kita mata, melalui perasaan kita, melalui pemikiran kita. Dan kalau kita biarkan, maka itu menjadi dosa yang masuk ke dalam hati. Dan itu akhirnya membinasakan kita. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hawa jatuh ke dalam dosa pada saat dia membiarkan matanya memandang buah itu, dan kemudian dia melihat itu sebagai sesuatu yang sedap, dan akhirnya menarik hatinya. Jelas, saudaraku. Dan ini yang kita harus jaga dalam hati. Ini bagian kita. Ini yang berhubungan dengan dosa, gitu ya. Iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana menarik umat Tuhan, menjatuhkan umat Tuhan untuk menjauh daripada Tuhan dengan cara menawarkan sesuatu dari pandangan mata, menawarkan sesuatu dari pikiran, sehingga itu mempengaruhi hatinya. Dan akhirnya hatinya binasa, hatinya terputus dari Allah, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan dengan hati adalah mari jagai hati kita. Ini perlindungan terhadap dosa. Ini perlindungan terhadap sesuatu yang tidak benar yang iblis coba tawarkan, yang dunia coba tawarkan. Gitu ya. Allah memberikan pada kita hati yang baru, Allah memberikan pada kita hati yang taat, tapi bagian kita mari jaga hati kita. Jangan biarkan tawaran-tawaran dari dunia ini masuk dan mempengaruhi hati kita sehingga akhirnya hati kita binasa. Jelas, itu yang pertama dalam firman Tuhan kalau kita bicara masalah hal yang harus kita lakukan dengan hati, yaitu kita harus menjaga hati. Dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan seperti ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia punya kecenderungan pada saat dia hidup di dalam dosa, dia punya kecenderungan dia terpisah dari Allah dan hatinya cenderung melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi setelah dia ditebus, maka dia diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, hati yang keras dijauhkan dan diberikan hati yang taat. Jangan lupa iblis tetap berusaha supaya manusia dalam hatinya ada kecenderungan untuk kembali pada perbuatan mereka yang lama. Gitu ya, dengan menawarkan sesuatu dari kedagingan, menawarkan sesuatu dari hal-hal yang dari pikiran kita dan perasaan kita. Gitu ya. Dalam Ayub 5 ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita harus menjaga hati kita dari sakit hati, kita harus menjaga hati kita dari iri hati, kita harus menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak benar. Dan itu adalah bagian kita. Jelas, saudaraku. Jadi hal yang pertama yang kita harus jaga yang harus kita lakukan dengan hati kita adalah kita harus menjaga hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jaga hati kita dari dosa, jaga dari hati kita dari segala sesuatu yang tidak benar, yang iblis coba tawarkan. Dan penjagaan ini menjadi pertahanan terakhir untuk menjaga kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jelas, saudaraku, inilah pertahanan kehidupan kita, bagaimana kita menjaga hati kita, jangan sampai ada sesuatu yang tidak benar masuk ke dalam hati kita. Jelas, saudaraku, ini yang pertama yang kita harus lakukan dengan hati kita. Yang pertama, kita jaga hati. Gitu ya. Dan yang kedua, ini berhubungan dengan sesuatu yang Tuhan suruhkan, dengan sesuatu yang Tuhan tugaskan pada setiap kita. Yang kita harus lakukan yang kedua dengan hati kita adalah kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Gitu ya. Setelah yang pertama kita menjaga hati, yang kedua kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Menjaga hati berhubungan untuk pertahanan terhadap dosa, pertahanan terhadap sesuatu yang iblis tawarkan. Yang kedua adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Ini berhubungan dengan sesuatu tugas yang Tuhan berikan, berhubungan dengan suatu pelayanan yang Tuhan berikan, bagaimana kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Itu bagian kita, saudaraku. Gitu ya. Bagian Anda dan saya adalah kita jaga hati kita, dan yang kedua kita kuatkan dan teguhkan hati. Gitu ya. Ayatnya tentu Anda ingat bagaimana pada waktu itu Yosua disuruh Tuhan untuk memimpin umat Israel setelah
Musa, dan kemudian dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah meminta kepada Yosua bahwa menguatkan dan meneguhkan hati itu bagian dari Yosua. Itu Yosua sendiri harus mengerjakannya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 31 ayat 23, ayat ini banyak sebenarnya, ada beberapa di Yosua pun ada. Saya akan ngambil yang di Ulangan 31 ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberikannya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Gitu ya. Jadi ini tadi saya bilang, yang kedua adalah kita harus kuatkan dan teguhkan hati. Beberapa minggu yang lalu kita kebaktian online, saya mendengar firman Tuhan, hamba Tuhan menyampaikan tentang hal menguatkan dan meneguhkan hati. Ini sesuatu hal yang bagus gitu ya. Dan biasanya kalau kita bicara soal menguatkan dan meneguhkan hati, kita selalu berpikir tentang Yosua. Sebenarnya dalam firman Tuhan, Yosua disuruh Tuhan melakukan itu karena apa? Yosua nanti akan memimpin umat Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa dua hal ini berbeda antara menguatkan dan meneguhkan. Justru ini menjadi sesuatu hal yang saling melengkapi. Gitu ya. Dan hal yang sama juga waktu Daud katakan kepada Salomo pada saat Salomo hendak membangun bait Allah yang pertama. Gitu ya. Dalam 1 Tawarikh 28 ayat 20 dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, seperti halnya Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu karena kamu akan memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Daud mengatakan hal yang sama kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi menguatkan dan meneguhkan hati itu adalah bagian kita, saudaraku. Dan itu seperti Allah katakan kepada Yosua, karena Yosua ada satu tugas, yaitu memimpin umat Tuhan. Untuk melaksanakan kepemimpinannya, untuk melakukan tindakan bagaimana dia memimpin umat Tuhan, Yosua butuh menguatkan dan meneguhkan hati. Dan hal yang sama yang Daud katakan kepada Salomo, karena waktu itu Salomo punya tugas untuk membangun bait Allah. Supaya Salomo mampu membangun bait Allah, maka yang diperlukan pada diri Salomo adalah dia harus menguatkan dan meneguhkan hati. Jelas saudaraku, jadi menguatkan dan meneguhkan hati terjadi pada waktu Yosua karena dia hendak memimpin umat Tuhan, terjadi juga pada Salomo karena dia hendak membangun bait Allah, dan yang ketiga terjadi juga pada zaman Hizkia dalam firman Tuhan, karena pada waktu itu Hizkia sebagai kerajaan Yehuda, raja dari kerajaan selatan, hendak dihancurkan oleh Asyur pada waktu itu, karena Asyur sudah terlebih dahulu mengalahkan kerajaan utara. Dan waktu itu Hizkia berkata kepada tentaranya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena mereka sedang dalam peperangan. Mereka sedang dalam tugas menjaga supaya kerajaan selatan tidak jatuh ke tangan Asyur. Kita akan lihat ayatnya di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 7 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Jelas saudaraku? Jadi itu ada 3 peristiwa dalam firman Tuhan di mana Allah berkata melalui orang lain untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Yang pertama Yosua, Allah sendiri berbicara, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena dia akan memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Daud berkata juga kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena kamu akan membangun bait Allah. Hizkia berkata kepada bala tentaranya, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Jadi kuatkan dan teguhkan hati ini bicara soal apa yang harus kita lakukan pada saat kita melaksanakan satu tugas. Suatu tugas pelayanan atau apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita, kita harus lakukan itu dengan menguatkan hati dan meneguhkan hati. Tadi saya sudah bilang bahwa ini sebenarnya sesuatu hal yang unik, karena menguatkan dan meneguhkan ini sesuatu yang berbeda tetapi saling melengkapi. Saya akan jelaskan saudaraku 2 kata ini dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris kata menguatkan di sana, kuatkan dan teguhkan, kata kuatkan dipakai kata be strong. Gitu ya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Girikanya dipakai kata kausak. Gitu ya, yang artinya di sana jangan menjadi lemah, menjadi satu pribadi yang tak terkalahkan, gitu ya, dan juga tidak mudah hancur atau lebur. Itu kata kuatkan. Jadi kuatkan ini berhubungan dengan sesuatu yang kuat, yang tidak mudah dihancurkan, yang tidak lemah. Itu bicara soal kausak atau kuatkan tadi, gitu ya. Nah ini berbeda dengan teguhkan. Kalau teguhkan, kata yang dipakai adalah good courage. Gitu ya, dan bahasa Girikanya dipakai kata aumats, gitu ya, yang artinya sebenarnya teguhkan ini dalam artinya di sana adalah sifatnya kokoh, gitu ya,
tidak goyah, dan juga dia mampu bertahan lama. Jelas saudaraku? Jadi kuat lawannya lemah, teguh itu lawannya adalah goyah. Jelas saudaraku? Jadi Allah mau supaya hati kita dikuatkan, hati kita tidak lemah, tidak mudah hancur, tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati, tidak mudah putus asa. Itu kuatkan hatimu. Gitu ya. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah hancur, jangan mudah terluka hatinya. Itu yang harus dengan kuatkan. Itu pakai kata kausak. Be strong. Sedangkan teguhkan di sini, teguhkan bicara soal sesuatu yang kokoh dan tidak goyah. Sesuatu yang punya pendirian yang teguh dan tidak berubah-ubah. Itu yang disebut dengan teguhkanlah hatimu. Gitu ya. Sesuatu yang konsisten dalam jangka waktu yang lama. Itu yang disebut dengan teguhkanlah hatimu, yang dipakai kata aumats di sana. Jelas, Saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu yang penting bagaimana pada saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita butuh hati yang kuat dan kita butuh hati yang teguh. Hati yang kuat berarti hatinya tidak lemah, tidak mudah patah hati, tidak mudah menyerah, tidak mudah tersinggung. Sedangkan kalau yang teguh berarti hatinya bertahan terus dalam jangka waktu lama dan dia kokoh dengan apa yang sudah dia putuskan. Dan itu membuat dia satu pribadi yang bertahan. Itulah teguh di sana. Dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan seperti Yosua tadi butuh dua-duanya. Dia harus kuat menghadapi setiap musuh yang dihadapinya. Dia tidak boleh sampai kalah. Dia tidak boleh sampai lemah. Dia harus kuat mengalahkan sebuah bangsa-bangsa untuk dia merebut tanah perjanjian. Karena dia harus menguatkan hatinya. Tapi bukan cuma itu. Dia juga harus teguh. Pada saat dia mengalami satu kekalahan, dia bukannya menyerah dan kemudian gagal begitu saja. Tidak. Tetapi dia mengoreksi diri dan bangkit kembali dan kembali memenangkan pertempuran. Gitu ya. Karena semua yang di hadapan dia bukan sesuatu hal yang mudah. Dan itu menjadi gambaran seseorang yang menguatkan dan meneguhkan hati. Banyak orang mungkin hatinya bisa kuat, tapi seberapa banyak orang hatinya teguh. Gitu ya. Ada banyak orang yang hanya kuat 1-2 minggu, kuat beberapa lama dalam pelayanan, tapi setelah itu dia dengan mudah digoyahkan dan akhirnya kehilangan motivasi dan kehilangan semangat. Gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya kuat dan teguh. Pada saat Salomo disuruh oleh Daud membangun Bait Allah juga seperti itu. Salomo harus melakukannya dengan penuh kekuatan, dengan hati yang dikuatkan. Gitu ya. Pembangunan ini tidak sulit. Salomo tidak boleh patah hati. Salomo tidak boleh melihat bahwa ini tidak bisa dikerjakan. Dia harus kuat, dia harus tetap tidak boleh lemah. Tapi di satu pihak, pada saat proses berjalan, ada sesuatu yang terjadi, maka dia tidak boleh menyerah. Dia harus dengan teguh, dia harus dengan kokoh melakukan semuanya tanpa goyah. Gitu ya. Dan itu pun yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu supaya mereka menguatkan dan meneguhkan hati. Ini hal yang kedua yang kita harus lakukan dengan hati kita. Hal yang pertama adalah jaga hati kita. Itu berhubungan dengan bagaimana itu pertahanan kita terhadap dosa yang iblis tawarkan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan dan meneguhkan hati. Ini berhubungan dengan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Berhubungan dengan sesuatu yang menjadi bagian kita, apa yang kita lakukan. Mari kita lakukan dengan kuat dan meneguhkan hati. Kuat artinya tidak mudah patah, tidak mudah kalah, tidak mudah lemah. Gitu ya. Teguh dalam arti tidak goyah. Dan dia bertahan terus sampai itu semuanya akhirnya diselesaikan. Jelas, Saudaraku? Bagian kedua yang kita harus lakukan adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Ini berhubungan dengan pelayanan. Gitu ya. Hal yang ketiga yang kita harus lakukan dengan hati kita adalah bagaimana hati kita melekat dan mengasihi Tuhan. Ini berhubungan dengan Tuhan. Gitu ya. Ini berhubungan dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Allah mau kita supaya kita mengasihi Tuhan itu bukan karena terpaksa, bukan karena sesuatu di mana kita dipaksa untuk melakukan itu, tetapi dengan penuh sukarela, dengan penuh sukacita kita melakukannya untuk mengasihi Tuhan. Gitu ya. Dalam kita akan lihat sebentar. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Allah mau hati kita melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Melekat di sana menggambarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita di sana menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Ini tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Jelas, Saudaraku? Jadi yang ketiga, sikap hati kita dan kita harus lakukan dengan hati kita adalah kita jaga hati kita tetap melekat pada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Gitu ya. Anda ingat peristiwa pada waktu tindakan kenabian dilakukan Yeremia, pada waktu itu dia mengambil ikat pinggang dari lenan dan kemudian disembunyikan di tepi sungai Efrat. Gitu ya. Dan itu gambaran seperti itulah umat Allah yang tidak mau melekat kepada Tuhan. Gitu ya. Allah mau itu seperti ikat pinggang yang menempel pada Tuhan, tetapi mereka tidak mau dan akhirnya ikat pinggang itu menjadi lapuk.
Gitu ya. Dalam Yeremia 13 ayat 11 dikatakan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap orang Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, supaya mereka menjadi umat yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau. Gitu ya. Nah, melekat ini menjadi sesuatu di mana gambaran bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, setelah melekat kita bicara soal bagaimana mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan bukan dengan kata-kata, oh saya mengasihi engkau, bukan dengan kata-kata bagaimana kita mengungkapkan kita mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan itu kita nyatakan dengan bentuk ketaatan, karena dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan menuruti perkataanku. Gitu ya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas aku? Jadi secara sederhana itulah 3 hal penting yang kita harus lakukan dengan hati kita. Gitu ya. Yang pertama, kita harus menjaga hati. Ini proteksi kita terhadap dosa, proteksi kita terhadap kuasa kegelapan, supaya hati kita tidak disentuh oleh kuasa kegelapan, supaya hati kita tidak mengalami sesuatu yang berdosa. Yang pertama, jaga hati. Dan yang kedua adalah kita bicara soal menguatkan dan meneguhkan hati. Ini adalah apa yang kita lakukan untuk tugas pelayanan, untuk segala sesuatu tugas yang Tuhan berikan. Kita harus lakukan dengan menguatkan dan meneguhkan hati. Gitu ya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Yang kita harus lakukan kepada Tuhan adalah biarkan hati kita melekat kepada Tuhan dan mengasihi Dia. Melekat menggambarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan bukan semata-mata dengan kata-kata, tapi mengasihi Tuhan karena kita hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Dan itulah kata firman Tuhan tentang 3 hal yang perlu kita lakukan dengan hati kita. Sekali lagi, saudaraku, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Bagian Tuhan memberikan kepada kita, menjauhkan daripada kita hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat. Itu bagian yang Tuhan berikan pada kita. Gitu ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, berikan hati yang baru, berikan hati yang mengasihi Engkau, berikan hati yang taat. Tapi ada bagian kita. Ya, bagian kita yang pertama, apabila kita berhadapan dengan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjaga hati supaya tidak ada dosa yang masuk ke dalam hati kita. Gitu ya. Jaga hati kita baik-baik karena itulah pertahanan kita dari dosa. Gitu ya. Dan yang kedua, pada saat kita melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, pada saat kita melakukan suatu tugas pelayanan, pastikan kita kuatkan dan teguhkan hati. Gitu ya. Itu yang membekali kita untuk melakukan semua pelayanan. Pelayanan yang Tuhan lakukan bukan pelayanan yang instan, yang kita pengen sebentar jadi dan hasilnya langsung nampak dan wah, tidak. Tetapi semuanya dilakukan secara bertahap dan itu semua membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Karena itu mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Itu bicara soal berhubungan dengan tugas yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, berbicara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang Allah mau adalah biarkan hati kita melekat kepada Tuhan dan biarkan hati kita mengasihi Dia. Jelas, ini 3 hal penting yang kita harus bicara, yang kita harus ingat apa yang harus kita lakukan dengan hati kita. Gitu ya. Mari jaga hatimu, mari teguhkan dan kuatkan hatimu, mari biarkan hati kita melekat kepada Tuhan dan mengasihi Dia. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi Paulus dia bilang, aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni berarti dia menjaga hatinya supaya tidak ada masuk dosa di sana. Dia jaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang murni berarti di sana bicara bagaimana dia hatinya kuat dan teguh untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai semuanya selesai dan dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan dia menjaga pada Tuhan supaya hatinya tetap melekat dan dia tetap mengasihi Tuhan. Dan Paulus bilang, aku berusaha supaya aku hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini, kita ingin sama-sama melihat bahwa inilah bagian kita. Inilah bagian yang Anda dan saya harus lakukan dengan hati kita. Mari jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan ada sakit hati di sana, jangan biarkan ada kebencian di sana, jangan biarkan ada kekecewaan yang masuk sana. Jaga pikiran kita supaya jangan sampai pikiran kita mempengaruhi hati kita. Gitu ya. Dan kita dinilai oleh hati kita. Allah memandang hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak benar yang masuk ke dalam hati. Gitu ya. Dan yang kedua, pada saat kita melakukan pekerjaan pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari, tugas yang ada pada yang Tuhan berikan, lakukan itu dengan menguatkan dan meneguhkan hati. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah patah hati dan jangan mudah untuk menjadi lemah. Gitu ya. Kuatkan berarti dia tidak lemah. Teguhkan berarti dia tidak goyah. Jelas, saudaraku, jangan lemah dan jangan goyah. Jadilah kuat dan jadilah teguh. Itu adalah kausak dan aumat tadi. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kuatkan dan teguhkan hati.
gitu ya. Dan kepada Tuhan jangan lupa, mari kita tetap melekat kepada Tuhan, andalkan Dia dalam segala perkara, dan mengasihi Tuhan dengan cara hidup taat dan hidup melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.